Kiamat iklim semakin dekat, ilmuwan prediksi keadaan akan jadi lebih buruk. Para ilmuwan telah memperingatkan terjadinya kiamat iklim yang semakin memburuk. Perubahan iklim yang ekstrim telah membuat para ilmuwan khawatir dan memprediksi akan datangnya kiamat iklim. Saat ini, perubahan iklim yang dirasakan manusia belum seberapa. Para ilmuwan menganggap bahwa kiamat iklim akan lebih buruk. Peristiwa seperti kebakaran hutan besar, banjir yang melanda Eropa dan Cina merupakan salah satu akibat dari perubahan iklim. Kebakaran besar tidak hanya terjadi di Australia yang sempat menghebohkan dunia, tetapi baru-baru ini juga terjadi di berbagai daerah seperti Yunani dan negara lainnya. Belum lagi perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga makin sulit untuk memprediksi cuaca. Seperti Juni yang panas, Juli dengan hujan deras, atau fenomena alam mengerikan lainnya. Kami benar-benar melihat wajah perubahan iklim yang ekstrim ini, kata Jennifer Francis, ilmuwan senior di Pusat Penelitian Iklim Woodwell. Beberapa peristiwa yang terjadi dekat-dekat ini bahkan mampu mengejutkan para ahli iklim. Para ilmuwan ahli iklim mengaku bahwa mereka bahkan merasa kesulitan untuk memproyeksikan apa yang terjadi pada bumi karena perubahan iklim. Semua orang merasakannya dengan satu atau lain cara. Apakah peristiwa ekstrim itu ada di dekat mereka sendiri atau tidak, kata Francis. Itu hanya di mana-mana Anda melihat. Lanjutnya dikutip Semarangku dari Boston Global. Menurut para ilmuwan, bumi telah lebih panas sebanyak 2% sejak masa pra-industri. Ditambah dengan pola cuaca yang tidak menentu, pemanasan global dan perubahan iklim menjadi lebih intens. Seorang profesor ilmu bumi dan planet di Harvard, Peter Hybers, mengatakan bahwa fenomena tersebut adalah perubahan iklim yang nyata. Tanda-tanda perubahan iklim yang dirasakan oleh manusia kini pun dinilai tidak seberapa. Hybers mengatakan bahwa kiamat iklim akan datang dengan memberi tanda yang lebih ekstrim pada manusia. Contohnya seperti banjir besar di Cina yang terjadi di stasiun bawah tanah. Banjir tersebut kemudian menenggelamkan beberapa calon penumpang yang terjebak di stasiun bawah tanah. Beberapa hari sebelumnya, desa-desa di Jerman dan Belgia pun disapu habis dengan banjir. Sementara itu, lebih dari 400.000 hektar tanah di Oregon pun telah hangus terbakar karena cuaca yang amat panas. Gelombang panas juga tidak mereda dan menewaskan kira-kira 500 orang di Kolombia. Bencana alam tersebut hanyalah awal dari tanda yang menunjukkan kiamat iklim yang nyata. Namun para ilmuwan yakin bahwa bencana alam tersebut hanyalah permulaan dari kiamat iklim yang akan segera terjadi. Badai pasir Cina diprediksi akan membawa debu kuning ke Korea Selatan. Badai pasir besar di Cina diprediksi akan merembet ke negara tetangganya, terutama di semenanjung Korea. Badan Meteorologi Korea Selatan memprediksi debu kuning dari Cina akan datang. Kiriman debu akibat badai pasir tersebut praktis akan membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Korea Selatan akan memburuk untuk beberapa saat. Dilansir dari Yonhap Korea Meteorological Administration mengatakan bahwa debu kuning yang berasal dari daerah pedalaman Cina dan Mongolia serta gurun Gobi akan tiba di Korea Selatan. KMA menjelaskan bahwa angin kuat yang bertiup 50 hingga 70 km per jam akan menyebabkan debu kuning tersebut meluas dengan cepat di Korea. Angin tersebut merupakan kombinasi dari tekanan tinggi yang berkembang di dekat Danau Baikal dan tekanan rendah yang berkembang di timur Laut Cina. Dengan dorongan angin tersebut, sisa badai pasir Cina akan datang ke Korea Selatan pada Selasa pagi. Terkait kepadatan debunya, KMA menjelaskan bahwa itu akan tergantung pada volume dan arus udara yang juga akan menentukan arah terbangnya debu pasir. Semenanjung Korea saat ini telah dilanda konsentrasi partikel debu halus selama hampir seminggu. Kedatangan debu pasir dari Cina akan memperburuk kualitas udara.
Kota Seoul, serta hampir semua bagian wilayah tengah dan beberapa wilayah di selatan masih akan terpengaruh konsentrasi partikel ultrafin sepanjang hari Senin. Badai pasir terbesar dalam satu dekade terakhir melanda Beijing yang berasal dari Mongolia, menyebabkan jarak pandang di sebagian besar ibu kota Cina menjadi kurang dari 1000 meter. Bukan cuma itu, badai pasir membuat PM10 mendekati 10.000 mikrogram per meter kubik. Otoritas Beijing pun mengeluarkan peringatan kuning untuk badai pasir. Melansir Global Time, Pusat Observatorium Meteorologi Beijing menyebutnya sebagai badai pasir paling intens di Cina dalam satu dekade terakhir dan badai pasir terluas dalam 10 tahun belakangan. Badan Manajemen Darurat Nasional Mongolia menyebutkan badai pasir mengakibatkan 6 orang meninggal dan 548 lainnya dilaporkan hilang, tapi 467 orang telah ditemukan dan 81 lainnya masih hilang. Badai pasir ini merupakan akibat dari gabungan efek udara dingin dan siklon dari Mongolia secara bertahap bergerak ke selatan dan mulai mempengaruhi pada jam 3 pagi menurut Pusat Pemantauan Ekologi dan Lingkungan Kota Beijing. Badai pasir saat ini terutama karena faktor alam, tetapi juga menunjukkan lingkungan ekologi kita masih sangat rapuh, kata Zhao Yingmi, Wakil Menteri Ekologi dan Lingkungan Cina. Badai matahari terjang bumi hari ini ganggu listrik satelit. Badai matahari dengan skala sedang menerjang bumi pada hari ini 28 September dan kemungkinan mengakibatkan gangguan satelit hingga gangguan listrik. Menurut Asosiasi Oceanograph dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, gangguan satelit dan beberapa gangguan jaringan listrik itu bisa terjadi pada wilayah yang berada di garis lintang tinggi seperti Kanada, Irlandia Utara, dan beberapa wilayah Rusia. Badai tertinggi diperkirakan terjadi pada 28 September dengan level G2 moderat, 29 September G1 minor, 30 September tidak ada di bawah G1 seperti tertulis dalam laman NOAA. Meski begitu, badai itu dinyatakan relatif lemah dan berada pada tingkatan G2 dari 5 tingkatan skala badai matahari. NOAA menyatakan hanya badai matahari dengan level G4 ke atas yang dapat menyebabkan gangguan listrik secara masif. Melansir laman NOAA, 5 skala badai matahari ini disimbolkan dengan satuan G1 hingga G5. Gangguan yang ditimbulkan akibat badai ini disebut bisa mengganggu sistem kelistrikan, pesawat luar angkasa, dan sistem lain.